Halo guys, kembali lagi bersama saya Kemala Adinda Sawa dengan NIM 19050974067 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019D Universitas Negeri Surabaya. Nah, di video ini saya akan membahas beberapa hal mengenai fuzzy logic seperti apa sih fuzzy logic itu? Yang kedua ada interest data beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada alasan digunakan logika fuzzy. Dan yang keempat ada implementasi fuzzy logic dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa sih fuzzy logic itu? Fuzzy logic atau logika fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Salah satu metode ini melakukan suatu komputasi berdasarkan degrees of truth, bukannya berdasarkan logika boolean true or false yang biasa disimbolkan dengan 0 dan 1. Logika fuzzy ini yang menjadi dasar komputer modern. Degrees of truth ini mirip dengan probabilitas yang memiliki kisaran 0 sampai dengan 1, tetapi degrees of truth ini memiliki konsep yang berbeda dengan probabilitas, di mana degrees of truth seperti model matematika untuk menjelaskan suatu fenomena yang fungsi atau belum pasti. Sedangkan probabilitas seperti model matematika yang merepresentasikan suatu keacakan. Logika fuzzy dapat digambarkan sebagai berikut. Logika fuzzy merupakan sebuah evolusi dari logika boolean yang membuat kita dapat menentukan nilai di antara 0 sampai dengan 1. Logika fuzzy juga memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Dengan tidak adanya logika fuzzy, kita hanya dihadapkan dengan pilihan true or false, benar atau salah. Adanya logika fuzzy ini, kita mendapatkan tambahan pilihan di antara benar atau salah, yaitu mungkin benar, mungkin salah, mungkin kurang benar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang impresious data atau kaitan impresious data dengan kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kita membahas tentang cara manusia dapat berinteraksi dengan komputer. Seperti yang kita ketahui, komputer hanya dapat memproses informasi dengan biner. Jika kita manusia ingin berkomunikasi dengan komputer, kita butuh belajar untuk memahami kode dan bahasa pemrograman yang hanya bisa dimengerti oleh mesin. Oleh karena itu, meski sistem biner cocok untuk mesin, tapi akan sulit dipahami oleh manusia. Contohnya, saat akan mendeskripsikan suatu benda, komputer memilih bahasa pemrograman yang memiliki kode-kode tertentu yang nantinya akan diproses oleh komputer itu sendiri. Sedangkan manusia akan langsung mendeskripsikannya dengan menyebutkan sifat dan bentuk benda tersebut. Hal ini dinamakan intuitif, yaitu tidak membutuhkan proses berpikir panjang dengan logika atau perhitungan. Hal ini membuat mudah manusia, tapi tidak dengan mesin. Oleh karena itu, hadirlah logika fuzzy untuk memberikan kemampuan untuk kita agar sebisa mungkin dapat berkomunikasi dengan komputer dengan bahasa kita sendiri, bukan menggunakan bahasa komputer. Dalam fuzzy logic, yang perlu digarisbawahi adalah imprecious data, yang tidak akurat. Sedangkan komputer hanya memahami boolean logic yang mengenal true or false atau 0 dan 1, di mana akan bergantung dengan precious data atau data yang akurat. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu, perhatikan jalan sebelah kiri. Terdapat orang menyeberang jalan sementara ada sebuah mobil yang mendekatinya dan ada seorang yang berdiri memberikan informasi detail tentang apa yang terjadi. Seperti, awas, ada mobil dengan kecepatan 80 km/h dengan berat 2 ton datang dari arah utara. Tetapi jika diperhatikan, informasi ini tidak terlalu berguna bagi orang yang menyeberang, sedangkan yang dibutuhkan yaitu cukup waspada akan bahaya dan menyelamatkan diri dari bahaya tersebut. Sedangkan pada jalan sebelah kanan, terdapat kejadian yang sama persis, tetapi informasi yang diberikan hanya awas, ada mobil. Mungkin itu informasi yang lebih dibutuhkan oleh penyeberang sehingga penyeberang tidak terlabrak mobil.
Bahkan tanpa informasi mengenai berat dan kecepatan mobil, kita dapat membuat keputusan yang tepat untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Hal ini merupakan contoh yang tepat untuk menunjukkan bahwa tidak semua proses yang ada di sekitar kita membutuhkan precious data atau informasi yang detail dan akurat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alasan digunakan fuzzy logic. Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fuzzy, antara lain, yang pertama, konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Logika fuzzy sangat fleksibel. Yang ketiga, logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Yang keempat, logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Yang kelima, logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keenam, logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Yang selanjutnya ada implementasi fuzzy logic dalam berbagai bidang. Pada masa sekarang ini, kita dapat melihat berbagai penerapan fuzzy logic pada alat-alat dan mesin yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dengan digunakannya fuzzy logic dalam prinsip kerja alat-alat dan mesin penunjang pekerjaan manusia, hal tersebut membantu pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga juga meningkatkan tingkat produktivitas pekerjaan yang dilakukan manusia. Berikut ini adalah beberapa bentuk implementasi fuzzy logic dalam berbagai bidang di kehidupan sehari-hari manusia. Antara lain, yang pertama ada AC atau air conditioner. AC dari merek tertentu menggunakan fuzzy logic dalam sistem kontrolnya, yaitu jika suhu udara semakin hangat, daya pendinginan naik sedikit. Jika udara semakin dingin, matikan daya ke bawah. Kelebihan dari menggunakan fuzzy logic untuk AC, mesin menjadi halus sehingga tidak cepat rusak. Suhu kamar yang nyaman menjadi lebih konsisten dan peningkatan efisiensi. Yang kedua, ada washing machine atau mesin cuci. Sistem kontrol fuzzy yang digunakan pada mesin cuci ini dapat mengendalikan kualitas dan kuantitas kotoran, ukuran beban, jenis kain, serta mengatur siklus cuci dan jumlah deterjen yang sesuai. Sedangkan jumlah air di mesin cuci diukur dengan sensor cahaya. Yang ketiga, ada vacuum cleaner. Prinsip kerja vacuum cleaner yaitu karakteristik lantai dan jumlah debu yang dibaca oleh sensor inframerah dan mikroprosesor akan memilih daya yang sesuai dengan kontrol fuzzy berdasarkan karakteristik lantai. Karakteristik lantai meliputi jenis lantai tersebut yaitu kayu, semen, ubin, kelembutan karpet, karpet tebal, dan lain sebagainya. Pola perubahan jumlah debu yang melewati sensor inframerah dapat dideteksi. Mikroprosesor menetapkan pengaturan yang sesuai dengan vakum dan daya motor menggunakan skema kontrol fuzzy. Lampu merah dan hijau dari penyedot debu menunjukkan jumlah debu tersisa di lantai. Yang keempat, ada camcorder. Fuzzy logic yang digunakan untuk image stabilizer pada kamera video. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Bingkai gambar saat ini dibandingkan dengan frame sebelumnya dari memori. Sebuah objek biasanya stasioner diidentifikasi dan pergeseran koordinat dihitung. Pergeseran ini dikurangi dari gambar untuk mengimbangi pergerakan tangan. Sebuah algoritma fuzzy memberikan kontrol mulus atau tindakan kompensasi. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai fuzzy logic. Gimana teman-teman, bisa dipahami kan untuk pembahasan fuzzy logic kali ini? Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.